Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk salat subuh, untuk salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berhormati, materi dibagi di malam hari ini kami berjudul menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Jadi memperjuangkan menjadi manusia yang berkualitas di sisi Allah itu sangat penting. Berkualitas dalam pengertian dicintai Allah, bertakwa dan lain sebagainya. Untuk mencapai derajat tersebut syaratnya adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah ayat Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita mengukur kebaikan itu ya Rasulullah itu apapun akhlaknya, perjuangannya, keadilannya, semangat juangnya dan lain sebagainya, Rasulullah itu dan contohnya. Kalau sudah demikian, maka doa kita akan mudah diijabah oleh Rasulullah. Di dalam Quran disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu siapa? Ibadi, hamba kami. Jadi apabila hamba kami bertanya kepadamu ani tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Masalah dekat ini juga jadi masalah, karena kalau kita melihat sejarah Isra Mi'raj, Rasul Allah itu jauh. Karena apa? Rasulullah untuk bertemu dengan Allah itu di Sidratul Muntaha harus menembus 7 langit. Satu lapis langit itu berapa jutaan tahun. Kalau kita hitung dengan luar biasa. Padahal itu harus 7 langit. Baru bertemu di sana. Mata Rasulullah tercengang melihat di sana pemandangannya takjub. Jaraknya begitu jauh, tapi tempuh cuma dekat sampai sekolah. Tapi ini disebutkan dekat. Ini bagaimana? Saya kan berlawanan. Ternyata saya pernah mendengar kajian dari seorang sufi itu menjelaskan. Di dalam ayat juga disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat daripada urat leher. Sangat dekat dari. Ternyata penjelasan beliau itu menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan Adam, Allah berfirman, ya, selanjutnya wa nafakhtu mir ruhi, aku tiupkan padanya itu dari rohku. Maka manusia sebenarnya terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur tanah dan unsur Allah.
Unsur tanah diciptakan dari tanah, unsur Allah ditiupkan roh padanya kepada penciptaan yang dari tanah. Makanya ketika mati, unsur tanahnya masuk ke tanah, unsur Allahnya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh beliau yang ahli dan bidang ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya? Uji budak patat dai. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Tidak ja'ani apabila dia berdoa kepadaku. Ini dari Allah. Jadi Allah itu mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya apabila dia berdoa. Cuma masalahnya mengabulkan doa itu bisa cepat bisa lambat. Yang mengetahui itu kalau Allah sendiri. Maunya kita itu berdoa sekarang, minta dikasih sekarang. Allah tahu kapan diberikan. Nabi Musa itu pernah berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Nah itu terserah Allah yang berikan. Tapi Allah akan dikabulkan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya di sini? Fal yastajibu li. Hendaklah mereka itu memenuhiku. Dalam arti pekerjaan memenuhi itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu syarat. Kita tuh kadang makanan yang haram ya mati tuh angin. Ya. Orang yang memenuhi perintah Allah itu mesti orang beriman. Maka ditegaskan lagi wal yu'minu bi. Dan supaya mereka itu beriman kepada Allah. Jadi syaratnya memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya dan beriman. Nah, beriman itu apa? Ya, beriman itu percaya. Tidak. Saya itu percaya kepada presiden menteri mana, itu percaya, tapi tidak iman. Kalau iman itu percaya yang mengandung ketaatan. Maka Rasulullah sudah mengatakan iman itu al-aminu billah. Iman kepada Allah itu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Iman kepada Allah itu diucapkan dengan lisannya, dibenarkan oleh hatinya dan diamalkan oleh perbuatannya. Jadi 3 unsur ini iman. Kalau kita hanya mengaku saja, kata Allah, wa ma hum bimumin, di dalam mereka. Jangan baca Quran surat 2 ayat 8 bunyinya begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kata Allah, wa ma hum bimuminin, padahal mereka tidak beriman. Tidak mengatakan, kami beriman. Allah katakan wa ma'hum bimumin. Kenapa? Hanya ucapan. Berarti orang iman itu konsekuen, ucapan, hati dan perbuatannya cocok dengan syariat. Itu yang langka. Dan maka bayarannya mahal. Apa bayarannya? Surga. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, mereka tinggal di dalamnya dan mereka tidak berpingin pindah daripadanya. Ini bayarannya orang beriman. Makanya mahal, karena iman itu tidak sekedar mulut, tapi juga perbuatan, juga hati. Penting sekali. Lalu ya sutun agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Ya, dari sini tadi bahwa Allah menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa seseorang apabila berdoa kepada Allah, tapi syaratnya harus wal yastajibu li wal yu'minu bi. Memenuhi, mengabulkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang dan memposisikan diri sebagai orang yang beriman.
Jadi Allah mensyaratkan doa terkabul adalah memenuhi perintah Allah serta menjauhi larangannya. Tentunya masalah iman yang menjadi pokok pegangannya. Ini merupakan salah satu syarat terkabulnya doa. Faktor lain dari terkabulnya doa, adalah domain orangnya. Kita sama-sama berdoa, lafadznya bodoh, belum ada terkabul. Dan mungkin ditunda apa itu. Tapi kalau orang itu dicintai oleh Allah, makbul. Seperti doanya Nabi Ayub ketika sakit, doanya itu pendek, tidak panjang seperti kita, pendek. Dia mengatakan bahwa dia menderita sakit, dan Engkau ya Allah, Zat yang Maha Penyayang di antara seluruh penyayang. Hanya begitu, sembuh. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Ayub tadi untuk gejrukan kakinya ke tanah. Dari gejrukan tanah itu tadi mengeluarkan air. Airnya dingin, disuruh memakai mandi dan minum. Sembuh enggak ada. Tadi yang menyembuhkan itu apa? Maka obat apa? Sarannya air tadi. Tadi selalu menggunakan saran. Saya di sini juga pada saran. Apa? Sepeda motor. Wasilah saya tadi sepeda motor. Dokter begitu. Wasilahnya mau memberi kesembuhan? Oke. Masih dikasih obat kalau belum mengendaki sembuh, tidak bisa. Jadi harus dipahami. Maka saya pernah itu ketika saya ngetes dokter untuk masuk jadi pegawai tetapnya asalnya itu, saya tanya, Mama sampai mengobati pasien lalu kemudian sembuh, bagaimana perasaan Anda? Apakah itu hasil kepintaran Anda? Kalau saya merasa seperti itu berarti sama dengan koron. Karena koron itu sugi luar biasa, dia merasa sugi itu dari kepintaran dirinya sendiri. Dia tidak merasa itu adalah pemberian koron, tidak merasa. Yang itu aja salah, akhirnya ditenggelamkan ke dalam tanah. Koron itu karena apa? Dari kaki mengejar gitu saja. Akhirnya orang kalau menemukan harta dari tanah itu kan harta karun. Setelah itu untuk membangun orang itu pada merasa dirinya hebat. Tapi sebetulnya pemberian Allah. Ini sebenarnya tauhid yang penting untuk kita paham. Saya kita tidak terasa. Hadirin rahimahullah. Kalau orangnya dicintai Allah, maka doa-doanya dengan izin Allah mudah terkabul. Berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah ini menjadi penting. Dalam firman Allah disebutkan Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, merintah kepada satu orang. Kalau pula, kalau banyak orang. Berarti pun ini memerintah pada satu orang. Siapa yang diperintah? Nabi. Berarti Nabi itu diperintah oleh Allah untuk mengatakan sesuatu. Apa yang dikatakan? In kuntum tuhibbunallaha, maka lamun ana sapa sira kabeh demen ing Allah. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Berarti ikuti aku ini aku Rasulullah. Dan kalau kamu ingin dicintai, kalau kamu cinta kepada Allah, buktikan bahwa kamu mengikuti aku. Apalagi sekarang ini sebentar lagi sudah Maulid Nabi. Maulid Nabi itu diperingati bermacam-macam caranya. Secara seremonial itu tiap tahun. Tapi substansinya munculnya peringatan Maulid Nabi itu karena umat Islam saat itu sedang berperang dengan non-Muslim. Loyo semangat. Orang Islam loyo lalu diperingati
dengan Maulid Nabi ini dalam rangka untuk menggerakkan semangat juang Nabi supaya bisa mengikuti Nabi. Menang kita semangat. Nah ini sebenarnya begitu kalau kita mengenang sejarah perjuangan Nabi, substansinya apa? Supaya bisa mengittibai Rasul, supaya bisa mengikuti Rasul. Maka disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ini Rasul disuruh Allah untuk mengatakan seperti itu. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini sebenarnya yuhibbukum gitu ya. Yuhibbukumullahu dan wa yaghfiru lakum. Kok itu yuhib? Yang depannya kok wa yaghfir, kok tidak wa yaghfiru? Ini kalau yang ngerti bahasa Arab. Jadi ini tandanya itu bukan doma, tapi tandanya jazm. Jazm itu mati. Kalau di depan kata kerja, dua kata kerja, ini termasuk fi'il mudhari. Kalau bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Itu bahasa Indonesia kata kerja. Ya. Kalau ada in di depan dua kata kerja, maka in kata kerja yang pertama merupakan syarat, kata kerja berikutnya merupakan jawab. Apa syaratnya tadi? Nek mengikuti Rasul, fattabi'un, maka ikuti aku. Nah, di sini jawabnya apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya, bukan tidak ada pekerjaan niscaya, tidak ada. Bahasa Arabnya niscaya itu mana? Yuhib itu mengandung pekerjaan niscaya Allah cinta kepada kamu. Berarti akibat dari ikuti Rasul tadi. Kalau kita ikuti Rasul, maka Allah cinta kepada kita. Yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Nah, makanya kalau di Muhammadiyah itu, yang dalam bahasa itu kan memang pengikut Nabi Muhammad. Jadi kalau secara bahasa seluruh umat Islam itu Muhammadiyah. Ya, makanya di Muhammadiyah itu dalam beramal selalu mengikuti petunjuk Nabi berdasarkan hadis yang sahih. Kalau tidak sahih atau tidak ada dasar, tidak mau melakukan. Itu paham. Jadi kalau misalnya yang lain tidak seperti itu, ya silakan, itu adalah paham mereka. Tapi Muhammadiyah tidak pernah mengkafirkan orang. Beda dengan yang lainnya, seperti Al-Zaitun. Oh, ada masalah dan menjadi anggotanya Al-Zaitun kafir. Nah, kafir dunia ini boleh diambil, boleh dirampok, boleh ditipu. Saya dulu itu saya itu punya misalnya pinjam saya itu kalau kulit satu pak ya, saya dia berapa juta, nggak bayar sama saya baru tahu kalau dia itu sebenarnya orang yang menganggap seperti itu. Orang di luar kalangannya adalah kafir, nggak bayar kamu, lahir bayar. Tapi Muhammadiyah kalau beda nggak ada masalah. Prinsipnya apa? Kalau orang sudah mencapai derajat ijtihad, mujtahid, nek benar bijine loro, nek salah bijine siji. Bukan kafir. Nah, karena pemahaman itu banyak pemahaman. Seperti sami Allah liman hamidah, ada lagi sami Allah liman hamidah. Misal, sebenarnya itu dibahas di dalam kitab hadis Muhammadiyah. Jadi kalau di Muhammadiyah menetapkan bahwa yang dimaksud kembali pada keadaan semula itu adalah lurus ke bawah. Seperti celana cingkrang. Saya itu kan kemana-mana dulu ya. Saya biasa pakai pak lampor, wajib Islam Nusantara, tapi dua-duanya orang di kawan ini. Itu begitu. Di sono nih nggak celono nomor sore mata kaki final dalam neraka hadis, sehingga dipublikasikan
harus memakai celana di atas mata kaki. Saya dulu begitu, sama. Memang hadisnya mungkin begitu. Tapi ada hadis lain yang tidak dipahami. Umar bin sahabat Nabi yang pertama yang sahabat itu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar setelah mendengar Nabi ngomong seperti itu, langsung dia datang kepada Nabi. Wahai Nabi, sarung saya itu di bawah mata kaki. Apa jawab Nabi? Kamu tidak termasuk yang orang sombong. Hanya walaupun Abu Bakar di bawah mata kaki tidak apa-apa. Yang memakai pakaian lombor di bawah mata kaki itu karena apa? Karena zaman dulu itu simbol kesombongan itu memakainya pakaian setelah daleman. Nah, siapa sih memakai seperti itu dengan niatan sombong? Fitnah. Lah Abu Bakar tadi sarungnya melorot naik yang mata kaki tidak karena sombong. Maka Nabi mengatakan tidak apa. Tapi kalau kamu memakai pakaian seperti itu sebenarnya ya jangan terlalu bawah. Kalau bawahnya nyampur di lemah lemah ya rusuh. Sedangkan orang lain badannya, nah itu harus dijaga. Nah yang penting kita nggak pernah mempersoalkan boleh. Pakai jinnah silakan, nggak silakan. Itu Muhammadiyah, enak. Tidak mengkafirkan orang. Nanti lurus sebenarnya Muhammadiyah. Makanya bisa bertahan sampai 1 abad lebih. Dan pengurus-pengurusnya mesti rata-rata orangnya ikhlas mesti ketok metu diri. Ya dari Muhammadiyah itu berdiri digerakkan oleh semangat-semangat yang bersih seperti ini. Kita lanjut. Jadi kalau kita memang cinta kepada Allah, disuruh mengikuti Rasul, niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Dua hal itu luar biasa. Kalau cinta Allah dan diampuni dosa, entek dosa. Orang pelacur aja bisa habis dosanya, gara-gara keikhlasannya. Ada seorang pelacur memberi minum anjing, Rasulullah mengatakan, "Boleh berdusta." Masalahnya, kalau kita baca Quran masuk surga itu syaratnya kan buahnya, ikhlasnya bagaimana dilihat semua. Lalu kok enak pelacur memberi minum anjing, Rasulullah mengatakan masuk surga. Itu sih bener sih Rasulullah kan awak dia sing keliru. Kita harus pikir. Sampailah berita itu kepada Soekarno, presiden kita pertama itu senang dengan hadis itu, karena dia merasa banyak dosa. Kalau ini diterapkan betul, bang, pelacur yang anjing itu masuk surga. Mana deh, kepingin dia itu bisa mati tersenyum, dia protes dengan hadis ini, karena menurut ilmunya tidak masuk akal. Sehingga pada suatu hari Soekarno ini bertemu dengan seorang profesor tahun 1965. Dia menanyakan tentang masalah itu yang menurut dia tidak masuk akal karena Soekarno ini sudah bertanya kepada seluruh ulama hampir 10 tahun tidak pernah ada jawaban yang memuaskan. Itu diceritakan oleh profesor kan? Profesor akhirnya hening sejenak. Dia bilang, coba ambilkan kertas. Mudah-mudahan dengan 2 menit saja Anda bisa puas dengan jawaban saya. Nah, karena presidennya adalah seorang insinyur dan profesor ini adalah seorang kimia, ada salahnya. Jadi bahasanya sama, apa? S1. Lalu dibuat logika, 10 dibagi 100 sama dengan 10. Betul? 10 dibagi 1000 sama dengan 1/100. 10 dibagi 10.000 sama dengan 1/1000. Betul, artinya membenarkan logika. 10 dibagi tidak terhingga. Tidak terhingga itu sekarang hitung saking kakek sama dengan 0. Betul. Apa saja ditambah berapa saja ditambah jin, setan dan lain sebagainya dibagi tidak terhingga sama dengan 0. Betul. Nah, berapa saja 20
dibagi tidak terhingga sama dengan Allah. Betul. Sang pelacur tadi memberi minum tadi ternyata diniatkan dengan karena Allah. Menjadilah suatu ibadat yang diterima oleh Allah SWT dan berpahala dengan pahala yang besar. Lalu pahalanya ini dihadapkan dengan dosa-dosanya tadi, sehingga dosa-dosanya tadi diterpedo oleh pahala yang akbar tadi, maka hancur menjadi nol. Mantul-mantul sekali. Benar. Kecuali pelacur tadi kemudian melakukan dosa lagi yaitu sholat. Tapi saat dia melakukan itu nol, maka Rasulullah mengatakan itu masuk surga. Ya benar. Itulah yang menjadi ciri kita dalam beramal itu hendaknya ikhlas, karena amalan itu diterima Allah kalau dilakukan dengan benar dan diniatkan lillah. Kalau tidak lillah karena dia fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat karena riya dalam melaksanakan sholatnya. Nah ini adalah syarat diterimanya ibadah itu karena dua faktor dilakukan dengan benar dan diniatkan karena Allah SWT, baru diterima sebagai amal ibadah. Ini kontrol kita. Jadi kalau kita melakukan satu amalan baik, hadirin rahimahullah, saya tambah satu ayat lagi yang tentang cinta mencintai. Nanti kita akan sampaikan juga bentuk cinta itu kayak apa, cinta kepada Allah itu kayak apa. Ini masih saya tunjukkan lagi tentang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, mayartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, saufa yu'tillahu biqaumin, saufa yu'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan datangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahum, yang Allah cinta kepada kaum itu dan kaum itu cinta kepada Allah. Jadi kalau orang-orang itu banyak murtad, nanti Allah akan datangkan satu kaum, entah dari kelompok mana kita kan. Tapi kalau kita dicintai Allah, saling mengenal siapa? Ikuti Rasul. Sudah itu konsep beragama, landasan beragama, dasar beragama, standar beragama. Allah sudah tunjukkan semua, tinggal kita mau apa tidak kita. Ya. Makanya kebahagiaan orang beriman dan orang kafir itu beda. Kalau orang beriman bahagianya ini setelah aturannya Allah, susahnya melanggar aturan Allah. Kalau kita sudah seperti itu, beda. Berarti sudah mantap iman, cinta pada iman, sudah merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu akan terasa kalau orang itu mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Contohnya Ibrahim. Ibrahim itu sebenarnya dites. Ibrahim itu cinta kepada anaknya Ismail. Orang soleh itu cinta Allah. Dites oleh Allah. Belum. Karena dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Dituruti Allah walaupun yang dikorbankan anaknya. Padahal itu dites saja. Apa buktinya dites? Setelah mau digoreng, turun ada. Disuruh berhenti, akan diganti dengan seekor iblis sembelihan besar. Dites, lulus. Nah, kita makanya di sini pentingnya bagaimana untuk mendapatkan cintanya Allah. Itu tadi cinta kepada mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini tadi kalau orang itu banyak murtad, maka Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada kaum itu dan kaum itu cinta kepada Allah. Cirinya apa kaum itu? Adillatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang yang beriman. Nanti tidak memusuhi orang beriman, lemah lembut. Ya. Aizzatin alal kafirin, keras tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Jadi atas aktivitasnya berjuang di jalan Allah tadi, tidak takut kalau ditertawakan, kalau diapakan, tidak pernah takut, karena Allah tahu, Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, amalan sebesar biji sawi saja Allah tahu. Maka bagaimana tadi seorang ayah
mendidik anaknya. Seperti digambarkan oleh Al-Quran bagaimana Luqman mendidik anaknya tentang tauhid. Ya bunaya, wahai anakku, innaha in taku misqala habatin min khardalin fatakun fi safratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, jika ada amalan seberat biji sawi kecil sekali berada di dalam batu, kecil itu jero batu, tidak eto, saking cilik saking terlalu. Aw fis samawati atau berada di langit, atau berada di bumi, ya'ti biha Allah. Niscaya Allah akan datangkan padanya. Wah, anak kecil dididik ini tahu itu bukan. Tadi melakukan guru kan tahu, oh Allah Maha tahu, Allah akan memberi balasan kepada saya. Kalau guru kan akan diberi balasan guru. Maka ketika Allah berkata menguji seorang pengembala kambing, wahai pengembala kambing, jualah kambingmu 1 ekor saja. Dia bilang, ini bukan milik saya, Tuhan, ini milik majikan saya. Wes ngomong, si odol nang aku itu dipangan mati. Dan itu betul. Kalau ada yang ngomong betul kan? Jangankan satu, bilang 10 kalau nggak ribuan. Apa jawabannya? Fa'ainallah. Jika saya jual kambing itu kepada Anda, Tuhan, lalu di mana Allah itu? Karena dia sadar bahwa Allah melihat dirinya. Ini tamat aja ya. Akhirnya dia tidak mau jual. Maka sebenarnya adanya sistem-sistem untuk pengamanan itu karena yang dihadapi bukan orang beriman saja. Kalau orang beriman juga pakai diri, diatur sebenarnya sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Karena dia takut kepada Allah. Ini luar biasa. Nah, apalagi kalau sudah ketaatannya kepada Allah kepada Rasul luar biasa, Allah cinta. Ini kita lanjutkan. Zalika fadlullahi, yang demikian itu adalah anugerah Allah yu'tihi man yasha, yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah zat yang maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ini kabar-kabar cinta mencintai. Jika seorang dalam mencintai itu melebihi dari segala-galanya, maka orang tersebut akan dapat merasakan lezatnya iman. Tadi saya sampaikan. Tadi orang itu kalau bisa merasakan lezatnya iman, satu, mencintai Allah lebih dari segalanya. Angel ini, ketorik apa? Teori prakteknya sulit. Nomor 2, mencintai seseorang karena Allah, bukan karena apa. Ini juga sulit. Nomor 3, lebih baik dibakar dengan api daripada kafir sesudah Allah beri petunjuk padanya. Maka kalau 3 unsur ini berada pada satu orang, dia dalam beragama bisa merasakan lezat. Agar kadang orang itu beragama dan merasakan apa-apa ya karena itu. Mencintai dunia lebih. Nah ini dibalik, mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Ini juga merupakan latihan. Ya, latihan berjatuh seperti itu. Ini adalah gambaran mencintai Allah dan juga dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran tentang bagaimana mencintai Allah yang benar. Coba pasti mencintai Allah yang benar itu bukan menurut kita, menurut Allah. Kita lihat Quran, ini juga ayat-ayat juga. Sebenarnya kita nggak mau perhatikan. Ya memang Allah mengendaki seperti itu. Lantas itu kawan, kamu tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang kaum itu cinta kepada, yang kaum itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Yuwaduna man hadallahu wa rasulahu, akan berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Maksudnya ini, orang beriman itu tidak akan kita dapati akan berkasih sayang kepada penentang Allah dan Rasul. Tidak. Yang mengatakan itu siapa? Allah. La tajidu qauman. Walau itu bahasa Arab.
Indonesia kalau makmur itu bahasa Arab, insan itu bahasa Arab, alamat itu bahasa Arab, walau itu bahasa Arab juga, walau bahasa Indonesia, walaupun kanu adalah mereka itu abahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au asyiratahum. Walaupun yang menentang Allah dan Rasulnya tadi adalah bapak-bapaknya, atau anak-anaknya, atau teman-temannya, atau keluarganya, kalau mereka itu menentang Allah dan Rasulnya, maka orang beriman tidak akan berkasih sayang kepadanya. Apa itu? Kalau kita menerapkan ayat itu bingung. Satu sisi kita diperintahkan untuk berbaik kepada bapak ibu kita. Nah, bagaimana kalau bapak ibu kita orang muslim? Bagaimana? Sudah dicontohkan bagaimana mensikapi yang seperti itu. Contohnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya itu kafir. Nabi Ibrahim seorang nabi, diperintahkan oleh ayahnya disuruh menjual patung. Padahal patung tidak boleh dijual belikan. Coba mensiasati seperti ini. Satu sisi patung tidak boleh dijual, harus taat pada Allah. Satu sisi perintah bapak yang harus ditaati sebagai bakti kepada orang tua. Apa tekniknya Ibrahim? Ternyata perintah itu diterima, patung itu diterima, tapi tidak ditawarkan. Bapak ini kan itu trik-trik bagaimana mensikapi antara yang seperti itu. Perintah yang cocok ya agama, tapi satu sisi perintah disuruh ngapi orang tua, pada orang tua memang orang yang tidak iman. Lainnya demikian. Karena kita patah. Ya kita bisa berbuat baik di dunia saja, tapi nasibnya terserah. Contohnya banyak, seorang nabi punya anak kafir. Nabi Nuh itu nabi anaknya kafir, Kan'an. Dibalik-balik. Jadi ini menerangkan bahwa orang yang beriman itu tidak mungkin berkasih sayang dengan penentang-penentang Allah dan Rasulnya, walaupun penentangnya itu bapaknya, anaknya, teman-temannya, ataupun keluarganya tidak. Lebih tegas lagi disebutkan sini. Ulaika wong sing kaya pembunuh-pembunuh itu bahasa Jawa itu. Pembunuh-pembunuh siapa yang disebutkan itu tadi? Kataba fi qulubihimul iman. Kataba was dan tetepno karo Allah ing dalem atine apa al iman. Jadi iman sing model kaya itu mau ngungguh Allah, iman wis ditetepno Allah nang jroning ati wong. Ngono ta. Kita mau menentang itu kapan itu Allah yang berkata seperti itu. Wa ayatahu biruhi minhu dan memperkuat mereka dengan pertolongannya. Wa yudkhiluhu dan Allah akan memasukkan mereka jannatin tajri min tahtiha al-anhar ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Bisa ini foto politik, menit, nah foto dari saya. Karena dia akan kurang 2 kali kan. Ulaika hizbullah. Ada orang sing model imani kan menerima termasuk hizbullah, golongannya Allah. Allah ketahuilah inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sak temene golongan Allah itu wong sing menang. Nah ini contoh model-model bentuk ya apa sing mencintai Allah itu dari siapa, dari Allah. Karena ini tidak dilihat medeni. Tapi kita kalau pembuangannya terus ya kita nggak boleh mengimani sebagian, mengkafiri sebagian, semua harus diimani. Tapi nanti saya belum ngomong nanti ayat Quran itu akan kontradiksi, banyak sekali harus kita pahami. Ya makanya kalau kita mengklaim wah saya berpegang Quran dan Sunnah,
Quran aja nggak apa. Lama orang apal Quran yang bisa mengotak, alhamdulillah. Gara-gara apa? Dalam Quran banyak kontradiksi. Nah, makanya baca Quran itu muat sekali. Makanya kalau model penafsiran secara urut itu baik, itu namanya tafsir tahlili. Itu dibutuhkan orang yang ngerti banyak ilmu, karena akan dihadapi dengan menghadapi isi Quran itu bermacam. Kemarin ini pernah bisa. Jadi apa yang kami sampaikan ini, mari kita maju diri kita. Tadi saya belum bicara masalah mukjizat. Aroma orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita sampaikan itu sebenarnya bisa memancing kita lebih hebat lagi supaya kita terkondisikan untuk memperjuangkan iman itu lebih baik lagi. Saya kira itu aja karena sudah Isya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan pelajaran dan bisa menjadikan renungan untuk kita itibai Rasulullah, untuk kita ikuti Rasulullah, untuk menggapai cinta Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.